Dulu sebelum 1422 orangnya pelit, bin medit, bin bakhil, bin apa lagi? Koret. Ternyata nasabnya hafal semua. Tapi setelah hijrah dia menjadi orang yang dermawan. Begitu dia datang ke pesantren Miftahul Ihsan, dia lihat bangunan belum selesai, langsung dia datang ke Kiai. Pak Kiai, berapa semen yang perlu untuk ngecor lantai atas? Kata Pak Kiai, diperlukan sekitar 200 sak semen lagi. Tenang Pak Kiai, kamu mau kirim? Enggak, nanya aja. Bapak ibu mau tidak punya anak yang kaya raya, mobilnya mewah, duitnya banyak, tapi tidak kenal Allah? Kita mau anak kita Rabbi habli minas sholihin. Begitu saya katakan tidak kenal Allah, langsung lampunya mati. Gelap, tidak kenal Allah, tak tahu mana arah. Maka kita tidak ingin anak-anak kita begitu. Oleh sebab itu anak-anak yang hadir malam ini, yang dibawa oleh ibunya dalam keadaan menangis, yang digendong ibunya dalam keadaan haus mau menyusu, yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan payah, dibawa kemari. Ini adalah cara ibu-ibu mendidik anaknya supaya anaknya tetap istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak muda yang tegak berdiri malam ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka semuanya adalah anak muda yang tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan iman segala yang sulit menjadi mudah, dengan iman segala yang berat menjadi ringan, dengan iman maka segala kesulitan seperti yang hadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahzan, jangan sedih. La tahzan, jangan takut. La tahzan, jangan cemas. La tahzan, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Insya Allah Allah bersama kita. Betul? Dukun aja sama setan bisa senang, masa kita sama Allah takut? Preman aja sama tuyul bisa, masa kita sama Allah menjadi takut? Langkahkan kaki, pandang jauh ke depan, minta doa sama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengangkat derajat kita kalau bukan Allah? Tu'izzu man tasha, kau angkat setinggi-tingginya. Tapi siapa juga yang menjatuhkan kalau bukan Allah? Wa tuzillu man tasha, kau jatuhkan serendah-rendahnya. Biadikal khair, dalam genggaman kudrat iradat kuasamu ada segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha segalanya. Kita hanyalah hamba yang lemah, kita hamba yang miskin, kita hamba yang tak punya apa-apa. Kalau malam ini kau begitu hebat dan perkasa Abdul Somad, bukan kau yang perkasa, tapi karena sound sistemnya mantap. Terima kasih kepada AA yang sudah mengurus sound system ini. Walaupun mereka tidak diberikan kesempatan untuk diberikan kata sambutan, tidak ada Pak Kiai tadi manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang ngurus sound system. Tapi mereka mungkin pahalanya lebih besar daripada Abdul Somad. Loh, kok banyak yang setuju? Siapa yang ikhlas, dialah yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Makanya setan tidak bisa menembus orang yang ikhlas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hambaku yang ikhlas, maka kau tak ada kuasa untuk menggoda mereka wahai setan. Mereka setan-setan masuk melalui pintu riya dan sum'ah. Doakan supaya Abdul Somad jangan sampai tertipu karena follower, subscriber, viewer dan jamaah yang sejauh mata memandang. Jamaah yang hadir malam ini, tadi waktu saya masuk kemarin saya heran juga, mana jamaahnya kok nggak kelihatan, rupanya mati lampu. Setelah dihidupkan baru kelihatan, tapi tidak nampak, kelihatan ujungnya, nggak nampak di mana ujungnya ini. Nanti kita lihat itu ujung itu masih jamaah atau pedagang. Ternyata pedagangnya pun ikut ngaji juga.
Yang dagang, yang jualan malam ini dapat pahala ganda, pahala mencari rezeki lillah untuk anak istri yang halal. Dan kedua, telinganya sambil dengar, yang sambil ngipas tetap juga dengar. Ya bagus, terus ajar. Rezekinya halal, pandangannya halal, penglihatannya halal, mudah-mudahan anak istrinya makan halal, halalan thayyibah, berkah rezekinya. Itu semua adalah salah satu keyakinan kepada Allah. 13 tahun lamanya di kota Makkah Al-Mukarramah sudah dididik. Tapi Abu Bakar Siddiq tetap ketakutan ketika berdua di dalam gua Hira. Idhuma fil ghar, ketika dia berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar menggigil ketakutan. Seandainya orang kafir Quraisy itu melihat ke bawah, dia pasti melihat kita ya Rasulullah. Dia melihat kita, dia akan menangkap kita, dia akan membunuh kita. Lalu apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Tidak wahai Abu Bakar, kalau kau sangka kita berdua, sesungguhnya ada yang ketiga. Siapa yang ketiga itu? Allah. Nampaknya kita ramai malam ini, sesungguhnya bersama kita ada Allah. Itu yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Anakku, kalau kau jadi pejabat, kau jadi orang kaya, jangan menindas, jangan serakah, jangan curang, karena kau selalu dilihat oleh Allah. Kau CCTV. Hati-hati, lapangan parkir ini diawasi CCTV. Semua maling ketakutan, padahal CCTV-nya sudah lama kabelnya dimakan tikus. Tapi ketika dia takutnya bukan karena CCTV, takut buat salah karena CCTV, CCTV akan mati. Takut buat salah karena KPK, orang KPK akan tertidur. Takut karena Inspektorat Jenderal, orang Irjen akan pergi keluar kota. Tapi kalau takut kepada dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia tidak akan mengantuk, dia tidak akan tidur. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin, ada malaikat yang mencatat. Ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutmu illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang mengawasi setiap kata yang keluar dari mulutmu, diawasi, dicatat oleh para malaikat. Makanya siapa yang paling banyak ngomongnya, paling banyak bicaranya, paling banyak kata-katanya, dia yang paling banyak dicatat oleh para malaikat. Siapa yang paling banyak bicara malam ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman ini yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama kali kita tanamkan adalah iman. Masukkan anak Anda ke sekolah ini, bisa masuk ke perguruan tinggi manapun. Memangnya setelah itu apa? Dia akan mati. Saya bukan tidak setuju dengan anak kita S1, S2, S3, lanjutkan sejauh mata memandang. Silakan sekolah ke Amerika, otaknya Amerika, tapi hatinya tetap la ilaha illallah. Tanamkan iman. Sekolah ke Jepang, silakan balaskan sakit hatimu pada orang Jepang. Bukan dengan kau cabut samurai, kau pancung semua kepala orang Jepang. Bukan, kau ambil beasiswa Jepang itu. Silakan ambil fakultas hukum di Belanda, di Leiden, ambil sampai PhD, Doctor of Philosophy. Ada anak Banjar yang sekolah sampai ke Jepang, setuju? Anak muda Banjar yang sekolah S3 sampai ke Belanda, setuju? Tapi hatinya tetap la ilaha. Ini pulang dari Eropa, rambut gimbal kayak sumbu kompor, nggak mandi 3 bulan, masuk ke kolam ikan mas, matikan semua. Bukan itunya yang diambil anting-antingnya, sampai anting-anting 13, sampai hidung pakai anting, sampai mata pakai anting. Gimana tidurnya? Yang diambil bukan tatonya, yang diambil bukan pirangnya, yang diambil bukan jahatnya, yang diambil bukan mabuknya, yang diambil adalah on time-nya, yang diambil adalah bahasanya. Iman membuat kita menjadi kuat, iman membuat kita menjadi yakin, iman membuat anak muda tidak cepat menyerah dan bunuh diri. Orang minum kopi, dia minum racun tikus. Minumlah kopi 3-3.
Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Minum pakai gula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma ibu-ibu ini orangnya cerdas. Betul? Ibu-ibu kalau menanamkan iman kepada anaknya tidak seperti ustaz. Kan nggak mungkin ibu-ibu manggil anaknya 1 2 3, kumpul sini. Assalamualaikum ya ayyuhalladzina amanu. Nggak begitu. Tapi ibu-ibu ngasih tahu anaknya, nah nanti kalau jalan-jalan ke sana ketemu mainan mobil-mobilan jangan dibawa pulang ke rumah ya. Nanti mobilnya jadi besar. Ibu saya dulu begitu kalau ngasih tahu. Kami waktu kecil jalan-jalan, main-main. Di tengah jalan ketemu mobil-mobilan. Kami bawa pulang ke rumah. Ibu marah. Ini dari mana? Dari jalan mah. Punya siapa? Nggak tahu. Bawa pulang, pergi antarkan ke tempat kamu ketemu tadi, karena nanti di akhirat mobil ini akan jadi besar dan akan kamu pikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya sangka ibu-ibu ini cuma berkata demikian, ternyata itu ada hadisnya, ada ayatnya. Apa kata Allah? Wa may yaghlul, siapa yang curang, siapa yang nipu, siapa yang bohong, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Mobil-mobilan akan menjadi mobil besar, mobil besar akan menjadi mobil lebih besar. Kau akan memikulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga anakmu nanti akan jadi pejabat, akan jadi orang kaya, akan jadi tokoh masyarakat, akan menjadi public figure. Dia tidak akan curang. Tanamkan iman ke anak-anak kita, karena kita tidak tahu zaman mereka nanti luar biasa, lebih dahsyat, lebih ngeri daripada kita. Di zaman kita ini saja godaannya luar biasa, Twitter, internet, Facebook, macam-macam. Tapi Ustadz jangan salahkan internet. Jamaah Banjar kenal Ustadz kan dari internet, betul? Dari mana jamaah Banjar kenal Ustadz Abdul Somad? Pertama kali datang ke Banjar. Ini pertama kali kan? Kok sebetulnya kita udah lama kenal? Ustadz aja so akrab. Kita selama ini kenal karena internet. Bolak-balik orang barat itu mau mengacaukan kita. Dia mau menyebarkan pornografi, mau meluluh lantakkan persatuan kita, disebarkannya melalui internet. Orang Banjar tidak termakan isu. Orang Banjar malah menyebarkan internet dengan kajian-kajian yang berkualitas. Akhirnya ramai melimpah ruah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah insyaallah. Amin. Amin. Tuh, yang pakai baju putih, mereka adalah santriwan, santriwati, betul? Alhamdulillah. Soalnya saya pernah juga ceramah, itu mereka adalah santriwan, santriwati. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu PNS. Mereka yang hari ini nampaknya kecil, yang diremeh-temehkan, mungkin ingusnya masih meleleh. Yang hari ini mereka imut-imut lucu, 20 tahun yang akan datang mereka akan menjadi pemimpin Jawa Barat. Mereka akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mereka akan menjadi bupati, wali kota, anggota dewan, DPRD, DPR RI, DPD. Mereka akan memperjuangkan syariat Allah melalui parlemen. Ada di antara mereka yang akan menjadi anggota DPR RI Komisi 8 tentang agama. Mereka akan mengeluarkan, memaksa anggaran untuk pondok pesantren segera salurkan, kata mereka. Ada di antara mereka yang jadi supir angkot. Kenapa nggak ada yang mengaminkan? Mereka memang supir angkot, tapi seluruh angkot di Jawa Barat dia yang punya. Businessman, entrepreneur, dia tidak pernah khawatir. Wow, begitu saya bilang semua angkot punya dia, yang perempuan tepuk tangan semua. Masya Allah, tabarakallah. Mereka yang pakai jilbab, anak-anakku sekalian, di antara mereka akan ada yang menjadi dokter spesialis. Tapi dia tidak menipu pasien. Dia tidak katakan ini mesti dioperasi, ini ususnya mesti dipotong. Orang cuma pening kepala kok mesti operasi. Hanya ingin uang orang, karena dia takut kepada Allah. Tanamkan akidah ke dalam kepala mereka. Kita mungkin sudah mati 2050, 2060, bapak sudah mati, betul, ibu sudah mati, betul, tapi anak-anak itu masih hidup, ustadz juga masih hidup. Reuni Miftahul Ihsan
Reuni Miftahul Ihsan 2050 yang mereka undang adalah ustadz yang pernah membangkitkan semangat mereka. Mereka undang Al-Mukarram Abdul Somad RJL. Tapi saat 2050 itu aku tak bisa lagi tegak lantang berdiri, sudah pakai kursi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kebanggaan yang luar biasa. Kenapa? Melihat mereka tetap istiqomah dalam la ilaha. Ada di antara mereka yang menjadi tentara, ada di antara mereka yang jadi polisi, tapi mereka dengan jabatannya, dengan kekuasaannya menolong agama Allah. Karena polisi, tentara, pakai seragam, masuk dia ke masjid musola, azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, penuh semua masjid. Kenapa penuh? Karena masyarakat melihat siapa yang azan. Biasanya masjid ini nggak pernah azan, biasanya surau ini nggak pernah ada azan. Sudah lama masjid ini mati. Mereka intip siapa yang azan. Mereka lihat ternyata ada polisi dan tentara membersihkan masjid, azan. Berlomba-lomba mereka datang, takut ditangkap. Sholat nggak suruh tembak gitu. Mumpung kau masih bernyawa, ketika masih ada ruh di dalam jasad, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Pakai untuk menolong musola, pakai untuk menolong pondok pesantren. Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Setumpuk daging busuk, setumpuk daging busuk, setumpuk daging busuk. Abdul Somad setumpuk tulang busuk, dagingnya nggak terlalu banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bangga, jangan sombong, karena yang akan kita bawa mati hanyalah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu juga kita akan masuk dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad. Bisa dihidupkan HP-nya, mati lampu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Matikan, nanti HP-nya drop. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 poin yang ingin disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Poin yang pertama 20 menit, poin yang kedua 20 menit, poin yang ketiga 20 menit. 20 menit kali 3 600 ml. Yang pertama iman, innalladzina amanu. Setelah itu wahajaru, hajaru artinya hijrah.
Siapa di antara jamaah ini yang tidak berdosa? Ada? Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya silap, tempatnya salah. Kalau ada yang malam ini berkata, aku tidak pernah lupa, aku tidak pernah silap, aku tidak pernah salah, saat itu kau sedang lupa, silap dan salah. Man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Oleh sebab itu, jangan pandang saya. Oleh sebab itu, yang kedua adalah hijrah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya sudah hijrah. Hijrah bukan cuman hijrah tahun 1441 jadi 1442. Bukan. Hijrah bukan cuma pindah tempat. Dari mana? Dari Tasikmalaya ke Banjar. Bukan. Hijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu. Tadi dalam perjalanan sebelum sampai ke Banjar, seorang tokoh masyarakat memperlihatkan kepada saya print 3 lembar. Apa isinya? Ada komunitas gay di sekitar kita, ngajak acara pesta gay, laga pedang. Mohon maaf keceplosan. Tapi di ujung-ujungnya ada dia buat hadiri tablik akbar Abdul Somad. Ya Allah, musibah apa ini? Padahal pada zaman dulu saksi laut mati yang ada di Yordania, dead sea, dead mati, sea laut, laut mati. Orang Arab menyebutnya al-bahrul mayyit, al-bahru laut, al-mayyit mayat, laut mati. Tempat apa itu? Tempat ditenggelamkannya LGBT. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian bawahnya naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Kami hancur leburkan gara-gara LGBT. Sekarang diperlihatkan LGBT ini di dalam seluruh dunia. Begitu bangga seorang ibu anaknya berubah jenis kelamin. Sekarang anak saya sudah bisa masuk WC wanita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamatkan anak-anak muda kami dari LGBT ini ya Allah. Bagi yang sudah ada bibit-bibit LGBT, daftar ke FPI biar dilatih dia silat. Masukkan dia ke pemuda Pancasila biar supaya dia gagah dan perkasa. Perempuan-perempuan yang jadi gagah perkasa, apalagi yang laki-laki. Jangan sampai berotot tegap kumis melintang. Di mana acara nanti malam? Sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan membawa seorang laki-laki, di tangannya pakai inai, pakai daun pacar. Apa kata Nabi? Asingkan dia ke Naqi. Ada tempat khusus karantina, bukan karantina Covid, karantina LGBT. Orang yang ada bibit-bibit, laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Ketika ditanya jenis kelaminmu apa? Enggak jelas. Eke laki-laki terjebak di tubuh perempuan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ada langkah sebelum terjadi. Kalau dia masih ada bibit-bibitnya, maka dia dikarantina di tempat namanya Naqi. Tapi kalau dia sampai melakukan hubungan seksual, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu tangkap mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka pelakunya dan objeknya dihukum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit masyarakat, ini mesti dituntaskan. Anggota-anggota dewan mesti membuatkan undang-undangnya. Betul? Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan tabligh akbar. Kalau tidak, anak-anak kita ini akan terselamatkan. Nauzubillah, dia akan ikut seperti kontes yang ada di Thailand sana. Apa nama kontesnya? Kontes lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Billah, ini menggurita. Bagi yang tak percaya, silakan cari grup-grupnya. Nauzubillah, jangan sampai anak cucu kita ada yang kena penyakit seperti ini. Ini berasal dari kampung, nama kampungnya Sadum. Negeri itu bernama negeri Sadum. Dari Sadum itulah diambil kata sodomi. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan bangsa kami ya Allah. Selamatkan anak-anak muda Banjar ya Allah.
Malam ini kita sedang mengingatkan watawasau bil haq watawasau bisab. Hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari narkoba. Insya Allah selama anak-anak ini berada di pesantren Miftahul Ihsan, mereka akan selamat dari narkoba, mereka selamat dari ngelem, mereka selamat dari cabut. Kenapa? Karena masih ada benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada penyakit mental, ada penyakit spiritual, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir itu apa? LGBT. Penyakit zahir itu apa? Seks bebas. Penyakit zahir itu apa? Hamil sebelum nikah. Penyakit zahir itu apa? Sakau. Tapi ada lagi penyakit batin, sekuler, liberal, komunis, merusak akal manusia sampai puncaknya pada ateis, tidak, Tuhan, keyakinan, meyakini tidak ada Tuhan, nggak ada itu Tuhan, sampai akhirnya dia kafir dan mati dalam keadaan gila, mati dalam keadaan gila. Nietzsche namanya. Nietzsche berkata dulu Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Nietzsche akhirnya gila. Nauzubillah. Maka pondok pesantren bisa menyelamatkan anak-anak kita. Inilah buktinya, anak-anak kita ini insya Allah selamat dari penyakit zahir dan batin. Daftarkan anak anda ke pesantren Miftahul Ihsan Banjar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Di Banjar belajarnya online atau offline? Gak jelas pangkalnya, ujungnya len. Tapi yang jelas malam ini semuanya hadir. Itu menunjukkan mereka ilmunya nyata, ilmunya bukan alam gaib. Betul? Hijrah, hijrah, hijrah. Bapak-bapak yang selama ini tidak memperdulikan pendidikan anak-anaknya, hijrah. Anak-anak muda yang selama ini melupakan agama Allah, hijrah. Alhamdulillah ada hijrah biker subuhan. Anak-anak muda yang hobi naik motor, hijrah. Saya bicara hijrah-hijrah, semuanya pindah tempat. Anak-anak muda pun pindah tempat, semua hijrah. Masya Allah, mereka tidak mau dekat dengan perempuan. Kami hijrah, kata dia. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu jangan hijrah, ibu. Ibu tetap di tempat ibu. Soalnya kalau ibu pindah nanti suami ibu diambil pelakor. Insya Allah ibu semuanya baik-baik. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini adalah tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negara ini menjadi baik. Kalau perempuan di Banjar ini baik, maka negeri ini menjadi baik. Tapi kalau sudah perempuannya rusak, maka dunia Banjar akan tenggelam. Kalau saya ceramah pada 100 laki-laki, yang mendengar ceramah saya tinggal 50, yang bawa pulang tinggal 20, yang berani ngomong ke istrinya tinggal 10, yang didengar oleh istrinya tinggal 5. Tapi kalau saya ceramah ke ibu-ibu, 500 orang mendengarkan ceramah saya, pulang ke rumahnya 100 orang ibu-ibu, hanya 100 jamaah ibu-ibu mendengarkan tausiah Abdul Somad. Pulang ke rumah, dia ceritakan ke suaminya menjadi 200. Mas, ini kata Ustaz Somad, dengarkan. Kalau enggak, anaknya mendengar menjadi 300, mantunya mendengar menjadi 400, cucunya ikut mendengar menjadi 450. Yang lain belum punya anak. Jangan lupa subscribe, like, and share.